5 legenda terbentuknya pulau-pulau di Indonesia. Legenda terbentuk pulau-pulau di Indonesia. Legenda merupakan cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Legenda juga bisa diartikan sebagai sejarah, namun lebih diartikan sebagai sejarah kolektif karena tidak tertulis. Kerap kali kita mendengar cerita dengan versi yang berbeda-beda. Sebagian besar rakyat Indonesia mempercayai bahwa legenda atau cerita rakyat itu benar-benar terjadi dengan dibuktikannya suatu benda-benda atau semacam hal lainnya. Seperti halnya Gunung Tangkuban Perahu dan lain-lain. Selain itu, beberapa di antaranya juga menganggap legenda merupakan cerita yang sakral dan suci. Lalu bagaimana Anda menyikapinya? Berikut adalah 5 legenda yang dipercaya merupakan asal-usul terbentuknya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Number 1. Yang pertama, legenda Pulau Samosir. Legenda terbentuknya Pulau Samosir sangat berkaitan erat dengan terbentuknya legenda Danau Toba. Konon, seseorang pemuda yang bernama Toba menikahi seorang wanita yang merupakan jelmaan dari seekor ikan. Sebelum menikah, sang wanita memintanya berjanji untuk tidak mengungkit kembali dari mana ia berasal. Kemudian mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Samosir. Suatu hari, Samosir diberi tugas oleh ibunya untuk mengantar bekal makanan untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Namun saat di tengah perjalanan, ia memakan bekal yang seharusnya diantarkan untuk ayahnya karena lapar. Mengetahui hal itu, Toba marah dan mengatakan Samosir adalah anak ikan. Mendengar aduannya, sang ibu kemudian menyuruh anaknya untuk pergi ke puncak yang paling tinggi dan menangis sekerasnya. Tidak lama kemudian, hujan turun dan membanjiri daerah mereka. Sang ayah yang sedang bekerja tidak bisa menyelamatkan diri dan tewas tenggelam. Sementara sang ibu merubah wujudnya kembali menjadi seekor ikan. Gunung yang menjadi tempat Samosir berlindung menjadi pulau di tengah danau dan diberi nama Pulau Samosir, sedangkan danaunya diberi nama dengan Danau Toba. Number 2. Yang kedua, legenda Pulau Kalimantan. Berawal dari 2 dewa yang berebut hati manusia untuk menyembah mereka. Salah satu dewa wilayah atas membangun sebuah gunung yang terbuat dari emas. Melihat hal itu, dewa wilayah bawah merasa iri dan membangun sebuah gunung yang lebih tinggi, namun terbuat dari tanah dan batuan. Konon, manusia menertawakan gunung buatan dewa wilayah bawah keren, tidak sebagus buatan dewa wilayah atas. Dewa wilayah bawah pun marah dan meremas sebuah batu yang ia bawa. Namun secara ajaib batu itu berubah menjadi batuan mulia. Merah delima, jamrud, safir, dan permata. Dewa wilayah bawah akhirnya menggunakan batu-batu mulia untuk menutupi gunung yang sudah dibangunnya dan rakyat pun beralih menyembah dewa wilayah bawah. Pertempuran antara sesama dewa pun tak terelakkan. Akhirnya, gunung pun meledak dan mengeluarkan bebatuan indah yang menyebar ke berbagai tempat. Bersamaan dengan hal itu, gunung mengeluarkan lahar panas dan mengalir ke laut dan membentuk sebuah pulau Kalimantan. Number 3. Yang ketiga, legenda Pulau Bali. Menurut legenda, Pulau Bali awalnya merupakan daratan yang terbangun dengan Pulau Jawa. Berawal dari kisah seorang Brahmana yang bernama Sidi Mantra yang sangat kaya dan memiliki seorang anak yang suka berjudi bernama Manik Angkeran. Sang anak menggunakan seluruh harta kekayaan orang tuanya hingga habis, hingga memiliki hutang kepada orang lain. Melihat kesulitan anaknya, konon Brahmana Sidi Mantra
menemui naga sakti penjaga harta karun di kawasan Gunung Agung. Setelah semua hutang anaknya terbayar atas bantuan naga, sayangnya Manik Angkeran masih saja suka berjudi. Kemudian demi harta, Manik Angkeran menemui sendiri sang naga dan berhasil menipunya. Mengetahui dirinya telah ditipu, sang naga pun membakar Manik Angkeran hingga meninggal. Karena rasa sayang, lalu si Dimantra memohon kepada sang naga untuk menghidupkan kembali anaknya. Setelah keinginan terwujud, dengan kekuatannya sendiri, si Dimantra mengeluarkan mata air di antara tempatnya berdiri dan anaknya. Dan mata air yang keluar lama-kelamaan memisahkan tanah di antara mereka berdiri dan membentuk sebuah pulau yang bernama Pulau Bali. Number 4. Yang keempat, legenda Pulau Belitung. Masyarakat asli Belitung menyebutnya Belitong, singkatan dari Bali terpotong. Legenda menceritakan suatu ketika ada seorang raja di Bali yang memiliki seorang putri yang cantik jelita. Namun sayang memiliki penyakit kelamin. Lalu sang raja mengadakan sayembara untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Namun tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Kemudian sang raja terpaksa mengasingkan putrinya ke dalam hutan dan ditemani oleh seekor anjing dan mereka hanya hidup berdua. Suatu ketika seorang hulu balang, raja mendapati sang putri hamil. Mengetahui hal itu, raja pun marah. Raja pun berdoa kepada dewa untuk menghancurkan tempat di mana putrinya tinggal. Hujan dan badai pun turun di sekeliling sang putri dan anjingnya. Lama-kelamaan, tanah itu pun retak dan terpisah dari Pulau Bali. Tanah yang terpisah dari Pulau Bali dan terombang-ambing oleh ombak hingga sampai di dekat Pulau Sumatera. Ada dua nelayan yang melihat pulau itu, kemudian menancapkan jangkar hingga pulau berhenti bergerak. Dan pulau itulah yang dinamakan dengan Pulau Belitung. Number 5. Yang kelima, legenda Nusa Kambangan. Selama ini Nusa Kambangan dikenal angker karena adanya sebuah penjara untuk narapidana kelas kakap. Cerita ini bermula dari seorang raja yang bernama Prabu Aji Pramoso yang sangat disegani rakyatnya karena kekuatannya yang luar biasa. Namun sangat angkuh dan sombong. Pada suatu hari, ada yang menyaingi kesaktiannya, yaitu seorang pertapa bernama Resih Kano. Mendengar hal itu, Prabu Aji Pramoso berniat menyingkirkan Resih Kano. Dan mendengar rencana itu, Resih Kano meninggalkan kerajaan dan bersembunyi di sebuah pulau sambil bersemedi. Namun akhirnya Resih Kano tetap tewas oleh Prabu Aji Pramoso. Setelah membunuh Resih Kano, Prabu Aji Pramoso dikejutkan oleh suara gemuruh yang memanggil sang raja. Bersamaan dengan hal itu, jasad Resih Kano menghilang dan berganti dengan seekor naga. Prabu Aji pun melontarkan anak panahnya dan mengenai jantung sang naga. Kemudian tubuh naga hilang dan berganti dengan seorang wanita cantik. Wanita ini ternyata bernama Dewi Wasowati. Sang Dewi kemudian berterima kasih karena telah membebaskan dirinya. Sebagai ganti belas budinya, Sang Dewi kemudian memberikan bunga wijaya kusuma yang konon bisa menurunkan raja-raja berkuasa di tanah Jawa. Pulau itu pun kemudian dinamai dengan Pulau Nusa Kambangan.